Salam sejahtera semuanya, jumpa lagi di channel Cerita Beda Alam. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Kutukan Rebo Wekasan. Jangan lupa tekan dulu tombol like video ini, nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Wulan adalah seorang wanita muda yang merantau ke ibu kota demi kehidupan yang lebih baik. Bekerja sebagai kasir di sebuah supermarket. Hidupnya penuh perjuangan, namun segalanya berubah ketika ia mengetahui dirinya hamil. Saat ia meminta pertanggungjawaban dari pacarnya, lelaki itu justru menyuruhnya menggugurkan kandungannya. Keputusan Wulan sudah bulat, ia akan mempertahankan anaknya meski harus menghadapi dunia sendirian. Dalam keputusasaan, Wulan sering mengingat masa kecilnya yang penuh luka. Orang tuanya sering bertengkar hingga akhirnya bercerai. Ia tumbuh tanpa kasih sayang dan itu membuatnya bersumpah untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Satu-satunya orang yang mendukungnya adalah sahabatnya, Nita, yang menyarankan Wulan untuk fokus pada jabang bayi daripada mengharap sesuatu dari lelaki yang tak bertanggung jawab. Namun masalah tidak berhenti di situ. Wulan menunggak pembayaran kontrakan selama 2 bulan dan David, anak pemilik kontrakan, mengancam akan mengusirnya jika tidak membayar dalam 2 hari. Tekanan hidup yang semakin berat membuat Wulan mencari dukungan di grup Facebook Support Bumil. Tak lama setelah bergabung, seorang admin grup bernama Pak Agus menawarkan bantuan mereka akan mencari orang tua asuh untuk bayinya. Ketika Wulan bertemu dengan pasangan suami istri Pak Agus dan Bu Eva, mereka tampak sangat baik dan penuh perhatian. Mereka menawarkan tempat tinggal gratis dan biaya kehamilan yang ditanggung sepenuhnya, asalkan Wulan bersedia memberikan anaknya setelah lahir. Awalnya Wulan ragu, tetapi setelah diusir dari kontrakan dan menemukan Nita sedang bersama mantan manajernya yang mesum, ia akhirnya menerima tawaran Pak Agus dan Bu Eva. Di rumah mereka, Wulan merasakan kehangatan yang tidak pernah ia alami sebelumnya. Bu Eva memperlakukannya seperti anak sendiri, bahkan memanjakannya dengan makanan bergizi, mandi bunga melati, dan pemeriksaan rutin dari bidan. Namun, di balik kenyamanan itu, Wulan mulai melihat keanehan. Suatu malam Wulan menemukan sebuah buku tua berisi mantra dan catatan kehamilan dari rak buku Pak Agus. Saat ia membaca lembaran peta yang aneh, ia mulai mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat seorang wanita berpakaian Jawa yang tampak ingin mengambil bayinya. Sejak saat itu, ia sering mengalami perasaan tidak nyaman dan mulai mencurigai ada sesuatu yang disembunyikan dari rumah itu. Kecurigaannya semakin kuat saat ia mendengar percakapan Pak Agus dan Bu Eva dengan anak mereka, Bagas, yang baru pulang dari Singapura. Bagas tampak gelisah dan mempertanyakan keberadaan Mbok Yem, pembantu mereka yang dulu hamil. Wulan diam-diam menguping dan akhirnya menemukan bahwa ia bukanlah ibu hamil pertama yang tinggal di rumah itu. Dengan bantuan Bagas, Wulan menemukan catatan lama yang mengungkapkan rahasia kelam keluarga itu. 20 tahun lalu, Mbok Yem adalah korban pertama dari ritual yang dilakukan oleh Pak Agus dan Bu Eva untuk menyelamatkan nyawa Bagas. Bagas lahir pada hari Rabu Wekasan, hari yang dalam mitos Jawa dianggap penuh kesialan.
Demi mencegah kematian Bagas sebelum usia 10 tahun, mereka melakukan ritual pengorbanan dengan menghabisi bayi yang baru lahir dan membakar tubuhnya sebagai tumbal. Setiap 10 tahun, mereka harus melakukan ritual yang sama. Kini giliran Wulan yang akan menjadi korban. Mengetahui kebenaran mengerikan itu, Wulan dan Bagas mencoba melarikan diri. Namun, mereka ditangkap oleh Pak Agus dan Bu Eva. Bagas berusaha menghentikan ritual dengan mengancam akan bunuh diri jika orang tuanya melanjutkan pengorbanan. Ancaman itu berhasil menggagalkan ritual dan Wulan serta Bagas pun melarikan diri. Namun kebahagiaan mereka hanya sesaat. Saat mereka hendak kabur menggunakan mobil, kendaraan mereka mogok. Wulan yang kelelahan akhirnya melahirkan di pinggir jalan dengan bantuan Bagas. Dalam momen haru itu, Bagas berjanji akan melindungi Wulan dan bayinya. Namun, keadilan belum berpihak pada mereka. Saat Bagas hendak membeli kopi, sebuah truk menabraknya hingga tewas. Wulan menangis sejadi-jadinya, menyadari bahwa kutukan Rabu Wekasan tetap menuntut nyawa. 10 tahun kemudian Wulan hidup bersama anaknya di sebuah desa terpencil. Ia melarang anaknya keluar rumah, takut kutukan Rabu Wekasan akan mengambil nyawanya. Trauma yang ia alami membuatnya percaya bahwa satu-satunya cara untuk melindungi anaknya adalah dengan melakukan apa yang dulu dilakukan oleh Pak Agus dan Bu Eva, mencari ibu hamil lain untuk dikorbankan. Kini Wulan menjadi penerus ritual kelam itu, memburu wanita hamil dan membakar bayi mereka demi mempertahankan hidup anaknya. Siklus kutukan terus berlanjut, membuktikan bahwa manusia yang putus asa dapat berubah menjadi monster demi melindungi apa yang mereka cintai. Di balik terornya, cerita ini membawa pesan tentang bagaimana trauma dan ketakutan dapat mengubah seseorang menjadi sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Wulan yang awalnya korban akhirnya menjadi pelaku. Dalam hidup, ketakutan yang tidak dihadapi dapat menjadi rantai yang mengikat seseorang dalam lingkaran setan yang tak berkesudahan.